Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air, subscriber channel Kopi Jalan Ekspres di mana saja Anda berada. Saya ucapkan selamat sore. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini di sini saya akan sharingkan hasil penyunatan serta kita akan wiwilan juga, dan kembali kita sharingkan pemupukan dan solusi mengatasi buah yang over serta sistem peremajaannya kembali supaya untuk pembuahan kopi kita itu selalu stabil ya, tidak hanya lebat akan tetapi stabil. Nah, banyak untuk sobat tani kalaupun melebatkan buah kopi itu triknya sedikit mudah, akan tetapi untuk menyetabilkan itu yang paling susah ya. Seperti contoh di dahan yang ini ya sobat tani, ini kan sudah tua. Ini kalau tidak kita adakan penyetabilan bahan maka akan zong tahun depan ya. Nah di sini kita gunakan trik sambung dahan, masih di dahan yang ini nih, kita telusuri. Nah ini dia, ini sambungan baru klon arsat. Ini hasil penyunatannya. Ketika itu saya menginginkan pembibitan klon arsat ini di bulan 6 tahun kemarin ya. Nah, untuk di tahun sekarang belum berbuah ya sobat tani, karena untuk pembuahan 1 tahun untuk kopi, akan tetapi untuk pemanenan selalu lompat tahun. Terkadang untuk sobat tani mungkin sedikit bingung ya. Nah, jadi seperti ini ya, ketika kita melakukan penyambungan di bulan 10 tahun kemarin, maka di tahun 2025 ini belum ikut musim, melainkan untuk nanti di tahun 2026 seperti contoh ini. Ini bulan 6 tahun 2024 penyambungannya. Kita lakukan penyunatan di bulan 10 kemarin. Nol kan. Hasilnya seperti ini. Nih. Jadi sama saja ini titik tumbuh di bulan 10 yang ini ya. Tuh. Sudah sebesar ini ya. Maka terjadi akan dipanenkan nanti di tahun 2026. Ketika tidak dilakukan penyunatan, tahun sekarang ikut buah ya sobat tani, tapi penyelang ya yang terjadi seperti itu. Makanya saya tidak menginginkan pembuahan penyelang, saya nolkan kembali di bulan 10. Hasilnya seperti ini. Nah ini wiwil ya sobat tani, harus kita wiwil kalau tidak dijadikan bahan antres nih. Saya wiwil. Jadi yang mau melakukan penyambungan di bulan 10 ini tidak usah diwiwil, ini harus disimpan supaya bulan 10 nanti tidak bingung antres ya sobat tani. Seperti itu. Jadi karena saya melakukan penyambungan di bulan 6, ketika itu sedang hamil ya, atau pecah pori, sedang pecah pori di bulan 6. Saya kasih contoh yang pecah pori. Nah ini ya, ini pecah pori namanya. Tahu ada juga yang bilang kumis kucing. Di bulan 6 penyambungan klon arsat yang disunat itu masih seperti ini entresnya. Saya rempel. Saya rempel itu saya buangin seperti ini. Nah, saya buangin seperti ini ya. Nih, saya buangin yang pecah pori ini, lalu disambungkan ketika di bulan 6. Nah, ini yang ini tahun 2024. Nah, ternyata di bulan 12 itu bunga, dia keluar bunga. Jadi saya sunat ya. Saya sunat, kebetulan yang ini sudah nongol. Nah,
bulan 12 tuh keluar bunga. Kebetulan yang ini udah nongol nih. Mas, berapa ruas nongolnya yang ini? Ya, yang ini udah nongol 2 ruas ketika bulan 12 nih. Sekarang sudah sebesar ini. Tuh. Ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak disunat maka akan terjadi buah penyelang. Dilakukan pemetikan bulan 11 dan 12 di akhir tahun. Oke sobat tani, jadi seperti itulah cara menyetabilkan pohon kopi kita itu supaya stabil setiap tahunnya, selalu lebat. Jadi sudah bisa kita prediksi ya, ketika ini berbuah maka kita jangan terlena. Sebagai petani kopi kita harus rajin kontrol kondisi bahan kita ya. Ketika buah yang ini terasa mungkin over untuk tahun depan zong, maka segera lakukan sesegera mungkin penyambungan baru. Nah ini seperti ini. Maka ketika yang ini sudah dilakukan pemetikan, akan habis bahan. Ini lihat contoh tinggal seperti ini saja. Dan ini pun kemarin hanya 5 ruas, makanya saya langsung pangkas. Tujuan pemaksimalan bahan B0 ini. Nah setelah dipetik buahnya yang sekarang ini, kita lakukan pemangkasannya sobat tani dari sini menggunakan gergaji. Maka yang ini akan naik bahan. Dan ini pun klon Mega Tanjung, kita tambah lagi nih sambung dahan. Nah ini klon Mega Tanjung duet Arsad. Seperti itu sobat tani. Nah ini contoh juga pengenolan bahan di bulan 10. Ini tadinya sudah keluar ketika itu 5 ruas, saya potong atau saya sunat di bulan 10. Maka terjadi sekarang seperti ini. Nah titik yang sekarang ini bulan berapa? Bulan 5 ya. Bulan 5 pertengahan, titik yang ini kalau kita simpan akan terjadi penyelang. Maka ketika di bulan 10 titik yang sebesar ini kita nolkan ya, dijadikan antres. Ini adalah klon Arsad. Klon Arsad sudah melakukan pecah pori ya, sudah kondisinya pecah pori, mau hamil dan mau mengeluarkan bunga. Nggak apa-apa. Jadi sobat tani perlu saya seringkan kembali, yang sekarang pecah pori bahkan hamil, jangan khawatir, ini adalah buah untuk musim tahun 2026. Seperti itu sobat tani ya. Karena akan terjadi generatif awal ya, dan generatif akhir nanti. Akan terjadi pembungaan 2 kali biasanya dalam setahun, dan pemetikan pun akan terjadi biasanya kalau tepat melakukan penyimpanan bahan akan terjadi 2 kali pemetikan. Sudah beres. Seperti itu ya sobat tani. Oke sobat tani, inilah hasil penyambungan baru. Inilah solusi ketika bahan yang berbuah tahun ini over. Nah ini kalau saya tidak segera melakukan penyambungan baru yang di bawah ini, maka untuk tahun depan akan zong ya. Ini ada 2 sambungan. Yang paling tepat yang bawah ini ya, karena ini 2 ruas, tidak akan ikut musim. Yang 2 ruas akan saya potong, nanti saya nolkan di bulan 10 untuk yang ini. Nah yang inilah pengganti yang atas ini, over namanya, tidak ada lagi bahan, maka itulah penggantinya ya. Oke, kita cek lagi ke sini nih. Ini pun over buahnya kemarin ini. Maka saya akan lanjutkan dengan sambungan baru ini ya. Tuh. Inilah klon daun lebar.
sudah siap ya. Ketika sambungan awalnya ini klon tugu blerek, yang ini akan kita potong. Yang berproduksi sekarang akan kita turunkan semua, dan kita akan menaikkan bahan ini klon daun lebar. Seperti itu sobat tani, solusi menyetabilkan buah kopi yang over. Sudah menghijau ya, ini bahan-bahannya tahun 2026, pengganti buah kopi yang over bahan. Sekarang tidak ada lagi bahan lanjutan, maka segera lakukan penyambungan baru. Nah, ini pun ada nih, yang atasnya tidak ada lagi bahan sedikit, maka kita lakukan penyambungan baru. Ada 2 sambungan nih, 1, 2 ya. Oke, jadi lebih tepatnya lagi, ini seharusnya penggantinya ini kita melakukan penyambungannya di bulan 10. Ini berapa ruas ya? 1, 2, 3, 4, 5, mau ke 6 ruas. Nah, ini saya melakukan penyambungannya di bulan 1 awal ya sobat tani. Jadi ini akan berpotensi kalah B1 menang B2 ya. Sedikit telat saya melakukan penyambungannya. Ini daunnya seperti ini, terkena racun kontak. Jadi yang paling tepat adalah melakukan penyambungannya di titik tumbuh bulan 10, maka buahnya akan lebat penggantinya ini ya. Seperti itu sobat tani. Jadi monggo silahkan yang dirasa buah kopinya akan over, bahannya over, tidak ada lagi bahan, solusi segera lakukan penyambungan baru. Mas, tunasnya nggak ada ya, dari sekarang sobat tani ya, mumpung belum telat. Yang dirasa tahun 2026 nanti akan over pembuahannya, dari sekarang cari titik tumbuh tunas airnya. Nah, misalkan baru sebesar ini tumbuh dari sini, jangan dibuang. Kalau yang atasnya itu over, maka dari sekarang lah melakukan penyimpanan bahannya. Nah, seperti ini. Jika keluar barusan sebesar ini, jangan dibuang. Persiapan ketika bahan yang kita sambung nantinya over, maka lakukan sambungan baru. Seperti itu. Oke. Tadi kita akan spill pupuk juga ya, pembahasan pupuk. Ini sudah kita pupuk di bulan 3 kemarin menggunakan Oreato atau Nitrea. Jadi tujuannya Urea atau Nitrea itu memanjangkan bahan B0 ini ya. Tuh tujuannya, memanjangkan bahan dan menyegarkan daun supaya subur. Dan untuk tahapan nanti ketika sudah ini hamil bahan ini, kita kasih lagi nanti di bulan 6 pertengahan atau akhir, kita cek kembali kondisi bahannya. Kalau sudah hamil semua, maka kita kasih KCL NPK Mutiara atau KCL Ponska boleh. Seperti itu. Untuk dosis takaran sudah kita jelaskan di video di minggu-minggu yang lalu, silahkan menggocek saja sobat tani. Untuk dosis berapa banding berapa sudah kita uraikan di sana, silahkan cek saja. Seperti itu ya sobat tani. Ini solusi ya, solusi permajaan melalui sambung dahan juga oke. Jika tidak keluar tunas air, nah ini juga sambung dahan ya, ini sambung dahan jos ya. Ini klon arsad rantingnya ya sobat tani. Ini klon daun lebar sambung dahan juga tuh. Nih sambung dahan.
saklon daun lebar. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.